Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Kusuma, NIM 202348077, kelas C semester 5. Di sini saya akan membuat video penjelasan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran PJOK. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan membahas tentang materi dengan judul Belajar dan Pembelajaran. Teman-teman simak ya videonya. Hakikat belajar adalah proses aktif dan sadar pada individu untuk mengalami perubahan tingkah laku, pengetahuan, dan keterampilan melalui interaksi dengan lingkungannya, yang bersifat relatif, permanen, dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sementara itu, pembelajaran adalah sistem atau seperangkat tindakan yang dirancang oleh pendidik untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada peserta didik. Nah, kemudian teori belajar dan pembelajaran ini adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh, memproses, dan menerapkan pengetahuan, serta bagaimana guru merancang dan menyampaikan metode pelajaran yang efektif untuk siswanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip utama dalam belajar dan pembelajaran. Teman-teman tahu tidak apa saja itu prinsip-prinsipnya? Jadi, yang pertama ada perhatian dan motivasi. Di sini, belajar akan lebih efektif jika siswa tertarik dan merasa materi relevan dengan kehidupannya. Motivasi juga mendorong siswa untuk aktif dan bertahan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada keaktifan. Artinya, siswa harus terlibat aktif, bukan hanya menerima informasi saja, seperti aktivitas diskusi, eksperimen, dan simulasi memperoleh pemahaman, sehingga di sini siswa akan jauh lebih aktif. Yang ketiga, ada keterlibatan langsung. Artinya, belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami secara langsung, misalnya seperti praktik, proyek, ataupun eksplorasi nyata. Yang keempat, ada pengulangan. Artinya, materi yang diulang secara berkala akan lebih mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, ada tantangan, yakni tugas yang menantang mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Ini penting untuk membangun daya tahan rasa percaya diri pada siswa. Yang keenam, ada perbedaan individu. Setiap siswa memiliki gaya belajar, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Pelajaran harus fleksibel dan responsif terhadap keragaman ini. Ada 4 teori utama dalam belajar. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang menekankan pada perubahan perilaku akibat interaksi dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh stimulus, respon, penguatan, dan hukuman. Dalam penerapannya, teori belajar behavioristik sangat bergantung pada beberapa aspek. Yang pertama, tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Contoh dari teori behavioristik adalah latihan soal, drill, pengulangan untuk membentuk kebiasaan dan keterampilan mereka. Kemudian, teori behavioristik memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya adalah unggul dalam memberikan struktur pembelajaran yang jelas dan hasilnya yang terukur, terutama untuk keterampilan dasar dan hafalan. Serta kekurangannya, pendekatan ini cenderung membuat siswa pasif dan kurang memperhatikan proses berpikir serta motivasi internal mereka. Teori yang kedua ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori yang menekankan pada proses mental internal yang melibatkan pemrosesan informasi, memori, pemecahan masalah, dan pemahaman. Hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitivisme dalam proses belajar mengajar adalah 1. Materi pembelajaran harus disusun dengan pola logika sederhana dan kompleks. Yang kedua, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia siswa, karena mereka bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah berpikir. Yang ketiga, proses belajar harus bermakna. Yang keempat, guru harus mengamati perbedaan yang ada pada setiap siswa, supaya siswa dapat berhasil mencapai tujuan mereka. Contohnya, membantu siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, pada teori kognitivisme terdapat keunggulan dan kekurangan juga. Keunggulannya adalah memudahkan siswa memahami materi belajar
dan membuat siswa dapat menjadi lebih mandiri dan kreatif. Sedangkan kekurangannya, teori ini belum bisa diterapkan pada semua tingkat pendidikan. Yang ketiga, ada teori humanistik. Teori humanistik adalah teori yang menekankan pada pentingnya motivasi, emosi, potensi diri individu dalam belajar. Belajar terjadi ketika kebutuhan-kebutuhan penting tersebut terpenuhi dan individu mencapai aktualisasi diri. Teori belajar humanistik menekankan pada pembentukan pribadi, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Dalam teori ini, guru sangat berperan sebagai fasilitator untuk siswa. Teori humanistik memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya adalah teori humanistik menekankan pada pentingnya perkembangan pribadi, motivasi, dan kebebasan belajar, sehingga cocok untuk membentuk karakter dan nilai. Namun kekurangannya adalah teori ini sulit diterapkan dalam sistem pendidikan karena terstandarisasi dan hasil belajarnya sulit diukur secara objektif. Yang keempat, ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori yang menekankan secara aktif di mana siswa membangun penguatannya sendiri melalui interaksi dan pengalaman baru. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori ini dalam proses belajar mengajar adalah: yang pertama, saat mengajar, guru memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua, siswa diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi siswa yang lebih imajinatif dan kreatif. Yang ketiga, lingkungan belajar mengajar harus dibuat kondusif supaya siswa dapat belajar dengan maksimal. Yang keempat, siswa diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Contoh dari teori konstruktivisme yaitu pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Kemudian keunggulan dan kekurangan dari teori ini adalah kelebihannya ini memungkinkan siswa aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu, sumber daya, dan keterampilan guru yang tinggi untuk memfasilitasi proses belajar yang fleksibel. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa belajar adalah proses aktif dan sadar yang mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pembelajaran harus mendukung interaksi siswa dengan lingkungan secara bermakna. Teori behavioristik cocok untuk keterampilan dasar, kognitivisme membantu pemahaman dan berpikir kritis, humanistik menumbuhkan karakter dan motivasi, sementara konstruktivisme mendorong kreativitas dan pembelajaran kontekstual. Menggabungkan keempat secara fleksibel membuat pelajaran lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa, terutama siswa SD. Nah, itu tadi hasil pembahasan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.